Hai, ketemu lagi sama aku. Nama aku Sani. Di video kali ini aku mau bikin review lagi produk baru. Tapi sebelum kita masuk ke reviewnya, aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Sayang banget ya tahun ini harus merayakan dari rumah. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, apalagi dalam masa-masa kayak gini. Nah, sekarang kita mau masuk ke produknya langsung aja. Yang kali ini mau aku review mereknya dari Atomy. Kalau yang belum kenal, Atomy itu dulu sempat populer banget. Ini merek dari Korea, sebuah perusahaan kecil gitu. Tapi waktu itu sempat tenar karena dia punya semacam best seller produk, yaitu si BB creamnya kalau nggak salah. Aku sempat pakai. Nah, setelah itu produk ini tuh ngilang gitu. Terus abis itu nongol lagi, tapi nongolnya tuh dalam bentuk penjualan yang berbeda. Dia itu sekarang kayak dijual melalui MLM, tapi aku lihat sih masih banyak kok yang jual produknya via Shopee atau Tokopedia. Jadi tak rasa kayaknya bakalan gampang banget kok cari produknya. Yang kali ini mau aku review dua produk ini. Ini tuh dari Atomy Evening Care Setnya. Aku beli dua, dia sebenarnya ada 4 macam gitu. Cuman aku beli ini karena tertarik sama mereka berdua ini. Yang pertama dari deep cleansernya, dan yang kedua dari peeling gelnya. Nanti akan kita bahas satu-satu, terus kita telah sedikit soal komposisinya atau ingredientsnya, sedikit belajar-belajar bareng gitu ya. Yang kali ini soal si Atomy Evening Care Deep Cleanser. Ini tuh first cleansernya. Kalau kalian nggak ngerti, first cleanser biasanya dipakai sebelum kita cuci muka. Jadi untuk mengangkat kotoran atau residu sunblock atau make up dari muka kita, terus kita cuci muka. Dan kalau nggak ngerti juga, itu yang bentuknya kayak micellar water, cleansing oil, cleansing balm. Nah, sejenis itu sama aja. Nah, kalau ini bentuknya adalah cleansing cream. Si Atomy ini, dia ini warna packagingnya putih gini biasa. Aku suka banget packaging tuh gini karena dia higienis kan. Dia dibukanya cuma lewat sini dan nggak gampang terkontaminasi sama udara. Cuman minusnya dia ini bulky alias gede banget, nggak travel friendly. Kalaupun mau dibawa untuk travel, kalian harus punya pouch khusus karena bentuk tube gini tuh rentan untuk meletak gitu. Terus akhirnya produknya tersia-siakan keluar. Karena aku pernah mengalaminya dan itu nggak enak banget. Lanjut ke produknya, ini tuh ada aromanya tuh kayak mirip daun yang dirobek gitu, cuman dia jauh lebih seger, enak banget menurutku. Terus teksturnya dia ini krim banget waktu kamu buka pertama kali kayak gini. Nah, terus waktu kamu oles ke mana, ke semua bagian mukamu, dia ini kan butuh dipijit. Kalau aturan pakainya sih kamu harus mijit sekitar 1 sampai 2 menit baru dibersihkan, baru dibilas pakai air atau pakai tisu aja juga bisa. Waktu kamu oles-oles atau pijit-pijit ke muka, warnanya itu langsung berubah jadi transparan, terus teksturnya itu juga langsung berubah. Waktu awalnya tuh agak creamy dengan oil yang rada berat gitu. Kalau kalian nggak tahu tekstur oil, bisa disamain kayak face oil. Face oil itu biasanya ada yang teksturnya berat yang mirip minyak goreng gitu, terus ada yang teksturnya lebih ringan yang makin agak kecair kayak air. Nah, ini teksturnya tuh lumayan berat tapi yang nggak seberat minyak goreng gitu. Dan ini lama-lama waktu kamu pijit, kotorannya itu kan akan diangkat sama minyaknya. Nah, abis itu dia itu akan bikin si tekstur oilnya ini jadi lebih ringan. Mungkin itu juga dipengaruhi sama suhu muka kita waktu kita selama kita mijat gitu ya. Ini menurutku loh ya. Cuman kalau di aku sih ini tuh butuh waktu lebih dari 3 menit untuk bener-bener bisa ngangkat kotoran dari mukaku. Ini di aku sih. Paling sekitar 4 atau 5 menit. Jadi bener-bener membutuhkan waktu. Sangat-sangat nggak cocok buat kamu yang kepengen buru-buru. Jadi ini buat kamu yang menikmati rutinitas membersihkan mukamu, akan lebih cocok buat kamu yang seperti itu. Sebentar, kok terus teksturnya kayak gini. Langsung jadi minyak gini aja. Kalau udah ini aku mau bisa siram pakai air, setelah itu dia akan mengemulsi atau minyaknya tuh langsung luruh gitu aja sama air dan berubah jadi kayak warnanya jadi putih-putih gitu. Nah, itu tandanya sudah keangkat dari muka kamu. Sekarang mari kita ngomongin soal komposisinya. Dia ini di websitenya catatan komposisi utamanya itu banyak banget. Nanti aku akan tuliskan semuanya, tapi di sini aku cuma mau bahas 2 dari komposisi utama yang memang benar-benar menarik perhatianku. Yang pertama adalah komposisi utamanya si mineral oilnya. Mineral oil itu semacam occlusive emollient, jadi dia ini
membantu untuk mengunci kelembapan kulit. Biasanya kalau digunakan untuk regime skincare, digunakannya itu di akhir setelah kalian pakai moisturizer. Nah, karena dia membantu itu, dia itu nggak mau menyerap ke dalam kulit, jadi dia memang berhenti di sana di permukaan kulitmu. Dia membantu untuk menahan biar kelembapan itu nggak menguap ke udara, tapi juga nggak ada zat-zat yang masuk ke dalam kulitmu juga. Nah, jadi bener-bener dia ini tipe yang kayak barir gitu intinya. Nah, karena dia berbentuk barir, banyak banget yang mengalami masalah saat menggunakan mineral oil. Dia itu karena dia berhenti di sana, dia juga ada kecenderungan untuk masuk ke dalam pori-pori dan bikin kita jadi gampang komedoan atau bahkan bisa bikin jerawatan. Tapi dengan catatan nggak semua orang mengalami hal yang sama. Ada beberapa orang yang kulitnya memang sesensitif itu sama mineral oil, tapi ada juga yang nggak. Aku tipe yang kulitku nggak apa-apa pakai mineral oil. Mineral oil itu paling bagus memang digunakan pada cleanser, karena seperti yang aku bilang, dia nggak menyerap ke dalam kulit. Dia itu jadi gampang banget untuk mengangkat kotoran di permukaan lalu dibikin luruh gitu aja dari permukaan kulit kita. Yang kedua, dia ini ada Centella asiaticanya. Centella asiatica itu semacam antioksidan. Dia punya fungsi mengembalikan tekstur kulit, dia bisa menyembuhkan jerawat, dia bisa mengurangi resiko terbentuknya scar atau blemish. Nah, itu benar-benar luar biasa banget. Si Centella asiatica ini kerjanya kayak bikin kenceng kulit dan dia membantu untuk melancarkan peredaran darah. Jadi semasa kamu massaging atau memijat muka kamu menggunakan produk ini, si Centella asiatica itu bisa bantu melancarkan peredaran darah di daerah muka kamu. Sedangkan bahan-bahan yang lainnya itu dia nggak terlalu berguna menurutku. Karena apa ya? Karena rata-rata aku baca sih kayak cuman membantu untuk menjaga kelembapan kulit atau membantu untuk menjaga area-area kulit yang membantu mencerahkan area-area kulit yang gelap. Tapi ya cleanser loh, mana bisa sih mencerahkan. Ini sih menurutku sih cleanser itu kurang banget untuk dianggap bisa mencerahkan kulit. Nah, kalau produk ini di muka aku, gimana ya aku ngomongnya, dia ini kan dibilangnya cuma 2 menit, tapi untuk aku pribadi kamu butuh waktu agak lama untuk messagingnya. Jadi bener-bener kayak wasting time gitu, sangat tidak cocok untuk digunakan setiap hari yang aku bilang di awal tadi. Terus dia ini kayak kurang angkat make up juga gitu loh. Jadi dia cuma membantu mengangkat, dia bikin memang ada feel bersih, tapi make upnya tuh masih kerasa di sana. Gimana ya, kayak make upnya tuh ya udah stay di sana aja. Jadi aku sangat nggak menyarankan ini untuk menghapus make up. Cuman kalau misalnya kamu butuh untuk massaging muka kamu, untuk bikin peredaran darahmu jadi lancar, nah itu kamu bisa pakai ini. Cuman ya kembali lagi, karena menurutku pribadi dia ini kayak kurang berguna untuk angkat make up. Mungkin dia cuman semacam untuk pijet aja kali ya, untuk face treatment aja kali ya. Menurutku dia lebih oke untuk itu. Untuk harganya, dia ini cukup murah, 150 ml dengan PAO 12 bulan. Dia ini harganya sekitar 125.000. Murah banget dan gede banget. Jadi kalau misalnya jarang dipakai, ini bakalan awet banget. Yang kedua, aku mau ngebahas soal Atomy Evening Care Peeling Gel dari seri lainnya si Evening Care. Si peeling gel ini nostalgia banget, karena ini kayak semacam produk lama nggak sih? Kayaknya udah lama banget kayak Beauty Circle itu nggak ngomongin soal physical exfoliation, dimana chemical exfoliation tuh sekarang lagi bener-bener di atas awan banget. Yang dia tuh kayak semacam AHA, BHA kayak gitu tuh kan semacam sering banget dijadikan menggantikan untuk si physical cleansing. Cuman untuk aku pribadi, aku masih menggunakan physical cleansing sehari-hari karena ya menurutku sih chemical tuh kayak kurang aja gitu loh. Physical cleansing itu membuatku untuk mendapatkan efek instan langsung kerasa halus gitu di permukaan kulit dibandingkan si chemical. Ini menurutku pribadi. Untuk packagingnya nggak beda jauh dari cleansernya, sama, tapi ini jauh lebih kecil karena dia ini isinya cuma 120 ml. Padahal cuma beda 30 ml tapi kesannya kayak beda banget gitu. Terus ini aromanya itu jauh lebih wangi dibandingkan si deep cleansernya. Dia ini wangi banget, wanginya tuh yang bener-bener soft gitu. Terus teksturnya itu yang gel, bentuknya gel gini seperti ini. Untuk pemakaian kamu gunakan untuk semua bagian wajah, terus diamkan selama 1-3 menit baru dipijat. Bentuknya kayak gini, gel, bening gitu.
dingin waktu dioleskan di kulit, terus kamu tinggal oleskan aja. Teksturnya waktu kamu oles, kamu ratakan ke muka, dia ini agak sedikit oily gitu, cuman dia nggak lengket sama sekali. Diamkan sekitar 1-3 menit tadi, aku diamkan dulu, nanti setelah itu aku balik lagi. Ini udah aku diamkan sekitar 1-2 menitan. Dia ini yang mulai aku gosok-gosok, dia ini kayak semacam keluar bulir-bulir daki gitu dari kulit kita. Tapi ini bukan daki ya. Memang banyak yang beranggapan kayaknya peeling gel itu kayak kurang berguna karena kan produknya doang itu yang mendaki. Jadi kayak produknya berubah jadi daki gitu. Jadi seolah-olah kayak gimmick yang bikin kita berpikir, oh ternyata kulit kita sebenarnya nggak diapa-apain. Menurutku enggak. Karena apa ya, nggak semua orang bisa menerima kerasnya scrub, iya nggak sih? Jadi ada kulit-kulit sensitif khusus yang membutuhkan physical exfoliation yang lebih mild, yang lebih apa ya, lebih ringan gitu. Nah, si peeling gel ini menurutku pilihan yang tepat banget karena bulir-bulir mirip dakinya ini, bukankah dia juga bawa sel-sel kulit mati ya kan pastinya. Selama kamu melakukan proses penggosokan gini, kan sel kulit mati juga ikut keangkat. Selain itu, dia ini hasilnya juga instan, kerasa lembut, nggak beda jauh kok sama scrubbing. Ini menurutku pribadi ya. Jadi ya dibilang nggak ada gunanya, peeling gel juga nggak segitu nggak ada gunanya. Sebenarnya berguna, cuman memang dia ditujukan untuk kulit yang jauh lebih sensitif dibandingkan kulitmu. Nah kayak gini, dia jadi kayak keluar apa daki gini loh, daki gini seperti ini. Kelihatan nggak sih? Keluar dakinya gini. Jadi begitu kamu oleskan dia ini aromanya tetap aja wangi, dan dia itu aromanya ninggal di kulit bahkan setelah kamu membilas mukamu pakai air. Lanjut ke ingredientsnya atau komposisinya. Yang diunggulkan dari produk ini, dia mengandung ekstrak kulit citrus grandis atau grapefruit. Bentuknya seperti ini. Nah, dia ini berguna sebagai antiseptik, dia juga ada anti-inflamatorinya, dia sebagai astringen, soothing, dan toning. Bagus banget untuk treatment acne, dan dia juga bisa membantu untuk mengontrol minyak dan selulit. Tapi di muka mana ada selulitnya ya nggak sih? Yang kedua, dia ini diunggulkan dengan ekstrak akar Ulmus davidiananya. Dia membantu untuk menjaga kulit biar nggak sensitif sama sinar matahari. Awalnya aku nggak ngeh waktu baca ini, tapi begitu aku baca lanjutannya, dia ini ada kandungan willow bark-nya. Kalau nggak ngerti willow bark itu, dia masih satu arah sama BHA atau salicylic acid nama lainnya. Nah, salicylic acid atau BHA itu bikin sensitif sama matahari. Nah, ini mungkin si akar Ulmus davidiananya ini untuk membantu untuk menyeimbangkan gitu ya, biar dia nggak terlalu sensitif sama matahari. Yang terakhir, dia juga ada centella asiaticanya sama kayak si deep cleansernya tadi. Untuk reviewku pribadi, si peeling gel ini lumayan membantu, terutama kalau muka lagi sensitif atau breakout gitu. Kamu nggak kepingin yang terlalu keras-keras seperti scrubbing. Aku juga masih menggunakan chemical peeling, cuman aku sesekali masih kepingin menggunakan ini untuk extra refreshment di kulitku gitu. Jadi setiap kamu setelah menggunakan ini, kulit rasanya langsung auto lembut gitu, terasa enak banget dan nyaman. Mungkin karena kamu ngerasa selama proses pemijatan dan selama prosesnya itu langsung kerasa gitu efeknya. Kalau misalnya menggunakan chemical peeling, biasanya efek halusnya itu nggak instan kerasa. Ini menurutku seperti itu ya. Untuk harganya sama, ini sekitar 125 ribuan dengan isi 120 ml. PAO-nya sama. Untuk penggunaannya, untuk kulit kering cuma 1-2 kali aja aku menyarankannya. Tapi untuk kulit yang normal atau kombinasi atau oily, kamu bisa gunakan sampai 3 kali. Aku cukup suka sih sama produk ini. Aku suka banget. Dari dulu peeling gel tuh aku sudah mencoba berbagai merek dan aku cukup suka. Ini tuh jauh lebih sedikit efek dakinya keluar dibandingkan sama peeling gel lain. Kalau peeling gel lain tuh langsung kerasa kasar berdaki gitu kan, karena itu produknya semacam ngepeeling. Tapi ini tuh enggak, dia tuh halus banget, dakinya tuh halus banget. Terus lama-lama nanti dia jadi mengumpal jadi satu. Dan dia lumayan halus sih setelah pemakaian. Jadi dari kedua produk ini aku lebih suka ini. Jadi untuk kamu yang mungkin kangen sama peeling gel, aku bisa sarankan kamu pakai ini. Untuk pencariannya, walaupun dia sudah dijual melalui MLM, dia sekarang gampang banget kok ditemukan. Kamu tinggal menjelajah Shopee dan Tokopedia aja.
Udah, sepertinya itu aja yang bisa aku jabarkan dari dua produk ini. Mungkin kalian ada yang tertarik untuk mencoba, atau mungkin kalian kepengen daftar membernya, kalian bisa kontak aja ke websitenya mereka. Kalau nggak salah udah masuk ada website Indonya. Udah, itu aja yang bisa aku sampaikan di sini. Semoga ini membantu. Terima kasih.